Oke, sudah. Ini 0 day. Sekarang ini yang 6 hari. Coba kita masuk sini, kita optimalkan juga. Udah, sekarang udah 0 day. Artinya kita baru saja melakukannya. Udah. Sekarang kita masuk di Bloat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Kawan-kawan, mau Windows 10 maupun Windows 11 kamu ringan dan responsif, kamu kudu coba. Kamu harus coba, teman-teman, aplikasi gratis bernama Rytun X. Mau tahu seberapa bagus aplikasi gratisan ini? Tonton video ini. Let's get started. Ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh aplikasi gratis yang satu ini yang bernama Rytun X, teman-teman. Di antaranya bisa debloat ya, kamu punya Windows, apakah itu Windows 10, terutama tentu saja saya lebih menekankan kepada Windows 11. Nah, di samping itu juga tentu saja dia bisa membersihkan kamu punya sampah-sampah yang tidak berguna lagi, teman-teman. Nah, tanpa lama-lama langsung saja kita mendownloadnya dan menginstalnya dulu, teman-teman ya. Kamu buka saja, kamu punya Microsoft Store, teman-teman. Ya, ini Microsoft Store saya. Di sini, teman-teman, kamu tuliskan saja Rytun X ini. Kita tuliskan di sini, teman-teman. Rytun X. Ini sudah ada yang ini ya. Yang ini kamu pilih yang ini, kamu sudah tulis ini, ini. Nanti hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, karena saya sudah menginstalnya, teman-teman, maka di sini dikatakan saya open aja. Oke, jadi kamu tinggal install, kamu tunggu, lalu kamu open. Nah, seandainya, teman-teman, setelah kamu menginstalnya, lalu tidak kamu dapatkan di sini, kalau pertama kali kamu buka, teman-teman, dan kamu tidak mendapatkan shortcutnya, kamu langsung buka saja di sini. Nah, ini ada bacaan pertama, recommended. Yang pertama pasti akan muncul yang pertama ini, teman-teman. Nah, sekarang mari kita buka saja apa aja yang ada di Rytun X ini, dan apa saja yang dia bisa lakukan. Kita buka, teman-teman ya. Oke, di user account control ini kita hiaskan, teman-teman. Teman-teman, sebetulnya ini yang saya suka, salah satu yang saya suka daripada Rytun X ini, dia selalu mengingatkan kita untuk membuat restore point. Ya, ini tentu saja bagus sekali ya. Jadi it is highly recommended to create restore point before making any changes. Karena kita akan melakukan perubahan, teman-teman, maka sebaiknya memang melakukan yang namanya system restore. Nah, kita buka di sini, kita continue. Dia masuk kepada sistem restore, teman-teman, lalu kita create di sini. Ya, lihat baik-baik caranya, teman-teman ya. Di sini kita create, kita buat. Nah, misalnya terserah lah kamu bisa apa saja. Tulis saja di sini Rytun X ya. Rytun X. Udah, setelah itu create. Oke, selesai. Kita okekan. Untuk sistem restore ini sebetulnya bukan kewajiban ya, tapi sebaiknya kamu lakukan ya, karena kamu ingin melakukan beberapa perubahan, teman-teman. Nah, kalau kamu lihat sini ya, ini adalah dashboardnya. Di sini ada CPU kamu, penggunanya sebanyak 10%, 11% ya. Lalu RAM ini terpakai sebanyak 36%. Kita bisa cek di sini juga apakah itu akurat atau tidak. Task manager. Ini 36 sama, teman-teman ya, 36 ya, kita lihat sini, 36, ini juga 36. Oke, kita tutup aja ini. Lalu disk usage 43%, oke, GP usage, install app, proses, dan services. Saya tidak akan membahas semuanya, tapi yang penting-penting aja ya. Untuk pertama-tama ini, teman-teman, yang harus kamu lakukan adalah kamu pergi ke setting. Di sini kebetulan, teman-teman, ada kebagusannya, dia memiliki bahasa Indonesia. Jadi ada bahasa Indonesianya, teman-teman. Kalau kamu ingin merubah, masuk ke sini, kemudian kamu cari bahasa Indonesia, turun ke bawah, ini bahasa Indonesianya ada. Ada salah satu kekurangan ya, mungkin ya, karena mudah-mudahan kedepannya sudah akan bagus. Di sini, teman-teman, ketika kita ingin melakukan perubahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, kita harus tutup dulu. Kita lihat sini ya, kita tutup dulu. Ini mesti bahasa Inggris, teman-teman. Kita tutup dulu begini. Kemudian kita buka lagi. Ini sudah di sini, kita buka ini, teman-teman. Yes. Kita tutup aja ini karena kita sudah membuat tadi sistem restore. Baru sekarang berbahasa Indonesia. Nah, tapi teman-teman, supaya saya tidak bingung ya, saya lebih suka menggunakan bahasa Inggris karena itu adalah bahasa yang dari sananya. Justru saya kadang, sorry ya, saya agak bingung kalau menggunakan bahasa Indonesia, teman-teman. Kita masuk kembali ke pengaturan. Saya kembali gantikan aja ke dalam bahasa Inggris ya. Nanti kamu silakan kamu rubah aja ke dalam bahasa Indonesia, teman-teman. Nah, sekarang kita sudah menggunakan bahasa Inggris, teman-teman. Nah, yang pertama sekali kita masuk pada optimize. Ini paling penting, teman-teman. Untuk mengoptimize ini, teman-teman, kamu lihat di sini ya, kira-kira ini seperti ini ya. This crash dump, kalau kamu on kan begini, teman-teman, begini berarti dia sedang berjalan ini. Misalnya ini, disable menu show delay.
Kalau kamu mau silakan, kamu on-kan aja begini. Lalu disable mouse hover over time juga kalau mau silakan begini. Intinya teman-teman ini betul-betul bisa membuat PC kamu berjalan lebih cepat. Tetapi tentu saja kamu harus tahu apa yang kamu lakukan. Jadi silakan pilih yang betul-betul kamu tidak butuhkan teman-teman. Kemudian kita cari lagi yang lainnya misalnya, nah ini misalnya nih, enable, ini kan saya enable gaming mode. Gaming mode-nya saya matikan teman-teman. Kalau kamu pemain ya suka main game berarti kamu on-kan begini. Ya, karena saya tidak suka main game, ya, hanya casual game saja, makanya saya matikan. Nah, sysmain juga, ya, kalau kamu mau matikan silakan. Intinya teman-teman ini mengoptimalkan betul-betul kamu punya PC. Nah, kemudian kita masuk ke services. Nah, ini layanan teman-teman. Jumlah services saya mungkin dengan punya kamu itu beda. Saya memiliki sebanyak 290 services atau layanan ini. Nah, kalau kamu lihat sini teman-teman, misalnya ya kita ambil ini, misalnya app readiness ini teman-teman. Nah, kalau kamu lihat begini teman-teman, ini tandanya ya, kamu lihat sini. Ini start services artinya ini saya matikan ya. Kalau begini berarti dia diminta untuk memulainya karena saya sudah matikan. Atau bisa juga karena dia startupnya manual. Oh, kalau kamu lihat sini teman-teman yang di disable ini saya matikan application layar guidewire service saya matikan. Kalau kamu mau berarti kamu rubah begini, kemudian kamu buat menjadi dia apakah otomatis manual terserah. Ini sangat berguna sekali teman-teman. Jadi kamu lihat sini saya memiliki sebanyak 290 services. Kemudian ini proses. Oke, ini proses juga sangat penting teman-teman. Kalau kamu tidak menggunakan, ya misalnya ini Camtasia sedang berjalan teman-teman. Misalnya kamu tidak gunakan ya kamu matikan aja. Kalau kamu gunakan tentu saja jangan matikan. Nah, ini juga seperti Camtasia Recorder, WinStore, dan lain sebagainya. Lalu ada repair, ini untuk perbaikan teman-teman. Kalau kamu lihat sini ya, ini untuk repair di ISM, SFC, lalu check this. Select at least one option to scan repair. Jadi kamu bisa cek semuanya gini. Ya, kamu bisa juga misalnya satu-satu juga boleh. Oke, jadi jangan lupa itu. Ini 3 scan ini adalah favorit saya. Saya ada banyak video mengenai di ISM, SFC, dan CHKDSK ini teman-teman. Kamu juga bisa mengenerate, bisa membuat baterai health kamu. Ya, kalau kamu ingin melihat seberapa health, seberapa sehat kesehatan baterai kamu. Ini juga ada memory diagnostic, ada juga disk optimization dan lain sebagainya. Ini adalah untuk mendebug atau membuat trip teman-teman. Kita lihat sini ya, coba kita lihat sini optimize. Apakah ya dia langsung masuk kemari. Ya, ini men-trimming kalau kamu menggunakan SSD dan dia akan mendefrag kalau kamu menggunakan HDD. Oke. Nah, coba ya terakhir kali ini saya trim 6 hari yang lalu. Coba kita lihat sini optimize teman-teman, kita lihat ya. Oke, sudah. Ini 0 day. Sekarang ini yang 6 hari. Coba kita masuk sini, kita optimalkan juga. Udah, sekarang udah 0 day. Artinya kita baru saja melakukannya. Udah. Sekarang kita masuk di Bloat. Ini adalah aplikasi yang terinstall di Windows kamu. Kalau kamu lihat sini ya, saya memiliki totalnya ada 156 aplikasi. Silahkan kamu pilih kira-kira aplikasi mana yang kamu tidak butuhkan, terutama yang dari bawaannya Windows teman-teman ya. Seperti ini, bawaannya Windows itu adalah misalnya ya, ini Clipchamp sini. Kemudian yang lainnya lagi selain Clipchamp itu adalah ini ya Microsoft Office misalnya. Terus yang lainnya lagi adalah misalnya ini Microsoft Bing dan lain sebagainya. Jadi kalau kamu tidak gunakan, kamu tinggal pilih gini aja. Nah, kemudian kamu uninstall. Ini yang selected apps. Oke, jadi itu kalau kamu mau. Lalu ini package. Apa aja yang ada di package kita lihat sini teman-teman. Nah, ini beberapa paket teman-teman ya yang kamu ingin install misalnya. Ya, ini ada editor, .NET Code Contract dan lain sebagainya. Ya, kalau kamu membutuhkan silakan, ada juga untuk bahasa Cina-nya dan lain sebagainya. Oke, ini berupa paket-paket teman-teman ya yang kamu ingin. Lalu kamu pilih ya, ini ada 4K video to MP3, lalu install aja. Nah, ini ada privacy-nya teman-teman, lihat sini privacy. Privacy ini sangat berguna sekali teman-teman yang bisa membuat PC kamu lebih kebut, lalu juga kamu bisa menjaga privasi kamu. Ada beberapa yang saya sudah bawaan yang saya sudah rubah teman-teman ya secara manual ini. Kamu lihat sini ya. Ini disable ID. Oke, lalu kalau misalnya kamu nggak mau butuh disable Bluetooth advertising, kamu on kan lagi gini. Disable news and interest, ini adalah widget teman-teman. Kalau kamu nggak mau widget dipakai terus, ya kamu pakai gini aja. Nah ini juga ya disable activity feed, ini saya matikan gini. Kemudian ada feature di sini. Nah, apa saja fitur itu ya ini? Windows Transparency, ya, enable dark mode, enable forward, disable hibernation, mematikan hibernation kalau kamu mau, ya, agar kamu bisa membebaskan beberapa gigabyte kamu punya RAM.
Kemudian ada networking juga, ini saya menggunakan DSN-nya Google, lalu ada security. Security ini paling bagus teman-teman. Kamu bisa ngecek juga apakah kamu betul-betul sudah aktif semua security kamu. Kalau saya kan nggak ada masalah, aktif semua ya. Ini enable, aktif. Enable artinya aktif teman-teman. Dan yang terakhir ini adalah device saya, kalau kamu lihat sini teman-teman ya. HariShares 3 operating systemnya saya menggunakan Windows 11 Home Single Edition. Oke, ini Home teman-teman, single. Oke, ini prosesornya, ini grafiknya, ini RAM-nya, ini storage-nya, ini network-nya dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, intinya ini betul-betul mujarab banget teman-teman, betul-betul bisa membuat PC kamu lebih ringan. Tetapi harus hati-hati teman-teman. Betul-betul kamu harus tahu apa yang kamu matikan atau apa yang kamu disable. Jadi kalau kamu masih bingung, silakan kamu rubah saja settingannya menggunakan bahasa Indonesia. Kalau saya pribadi jujur agak bingung ya, karena saya terbiasa dengan menggunakan bahasa Inggris. Alright, I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman ya, video kita mengenai Raytune X ya. Ini betul-betul bisa membuat PC kamu kebut teman-teman. Saya jamin ya, asal hati-hati, kamu harus tahu apa yang kamu lakukan. Kalau kamu ada pertanyaan seputar sharingan ini, kamu tulis saja di kolom komentar. Thank you for watching folks, thank you for watching friend, peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.